Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Nabila Ramadita, mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kedatangan saya di sini, saya ingin memenuhi tugas administrasi dan supervisi BK. Ibu, saya di sini izin ini mewawancarai terkait dengan RPL kebekaan Ibu. Iya. Kalau boleh saya minta izin, izin memperkenalkan diri Ibu. Iya. Nama saya Ibu Tiara, saya guru BK SMP Negeri 148. Ya, saya di sini baru setahun. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Bu, Ibu sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk bisa saya berwawancara dengan Ibu. Terkait dengan wawancara, saya ingin menanyakan tentang di sini ada berapa guru BK ya Bu di SMPN 148 ini, dan bagaimana struktur organisasinya? Ya, di SMPN 148 ini ada 3 guru BK. Kebetulan tadi Bu Nur Komariah koordinator, Bu Dewi baru saya kelas 7, Bu Dewi kelas 8, beliau 3 kelas aja karena beliau merangkap sebagai bendahara juga. Bu Nur itu kelas 8B sampai G, kemudian kelas 9A sampai 9G. Terus Bu, di sini kan selama Ibu mengajar daring, itu BK tetap berjalan Bu atau gimana? Sama daring BK tetap berjalan. Kalau di sini mekanismenya, jadi setiap jam 7 sampai jam 7.45 guru BK menyapa mereka gitu, assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi ya hari ini gitu, persiapkan diri kalian untuk melakukan sholat dulu. Biasa kami meminta anak-anak untuk melakukan sholat duha dulu, kemudian mengerjakan video mungkin motivasi atau cuman mengisi absen gitu. Jadi ada kegiatan yang meminta siswa untuk melakukan kegiatan misalnya olahraga pagi. Lalu Bu, ada perbedaan nggak sih saat melakukan kebekaan waktu offline dan juga daring saat ini Bu? Ada. Jadi sebenarnya di sini tuh jam BK kelas tuh nggak ada klasikal ya. Jadi ketika udah masuk nih offline malah kurang kenal sama anak-anak gitu. Karena kita nggak dikasih jam untuk tetap langsung ke anak-anak gitu, hanya cuman guru matematika nggak masuk baru kita masuk. Masuk. Gitu. Jadi nunggu jam-jam kosong ya Bu ya? Jam kosong. Kalau misalnya BDR itu atau daring, kita malah beri kesempatan gitu untuk menyapa mereka, meskipun cuma hanya di WhatsApp atau di Google Classroom kayak gitu. Lalu Bu, di sini di SMP 148 ini bagaimana proses pembuatan RPL-nya ya Bu ya? Proses pembuatan RPL-nya sama ya seperti sekarang kan ada RPL satu lembar itu ya. Ya, kami menggunakan itu. Biasanya kami melihat itu dari MGBK. Jadi MGBK nge-share, oh ini loh contoh RPL bulan ini, misalnya patokan kami dari MGBK itu. Terus kemudian paling kami mencari video-videonya, kemudian melengkapi kayak ada evaluasi hasil, tergantung materinya gitu aja sih. Lalu Bu, komponen apa saja yang ada di dalam RPL? Komponen ada pasti judul, kemudian ada tujuannya, kemudian ada layanan apa, kelompok kah, pribadi kah gitu. Kemudian ada materi, kemudian ada anak-anak disuruh mereview setelah kita kasih gimana menurut kalian mengenai materi ini
Lalu ada gak Bu kendala atau ada masalah gitu yang terjadi saat pembuatan RPL? Kendala sih ada ya, mungkin namanya karena saya kelas 7 ya, transisi dari anak-anak SD gitu kan, jadi agak sulit aja gitu menjelaskan. Paling ya kalau misalnya mau bertanya silakan personal, mungkin kalau nggak bisa hubungi, nanti saya jelaskan biasanya satu persatu kalau misalnya bertanya gitu aja sih. Lalu Bu di sekolah SMP 148 ini ada gak yang akhir-akhir ini ada kendala atau masalah di sekolah ini Bu? Ada dia anak kelas 7A, dia saat DDR nggak pernah mengikuti, kemudian sekolah offline juga tidak masuk karena broken heart, broken home. Jadi ayahnya sudah menikah lagi, mamahnya bekerja karena menghidupi 3 anaknya karena bisnis lainnya. Jadi nih anak kurang kasih sayang, larinya main skateboard. Jadi dari rumah berangkat ternyata nongkrong, kemudian nongkrong biasa, ntar jam ada waktu main skateboardnya jam 3 baru main skateboard gitu. Jadi masalahnya di anak kelas 7A itu ya Bu ya? Iya. Itu sudah lama atau gimana Bu? Sudah hampir 1 semester ini. Waktu itu saya pernah manggil ayahnya, cuman ayahnya kan kurang mengetahui karena si anak tuh tinggal sama ibunya gitu. Jadi ayahnya udah ngebilangin apa segala macam. Waktu itu kami sempat ada perjanjian dengan kepala sekolah, orang tua dan anak, untuk dia selama PJJ itu mengerjakan di sekolah bareng saya. Untuk penanganannya udah ada. Waktu itu pemanggilan pertama yang datang ayahnya. Ayahnya menjelaskan, saya kurang tahu Bu karena saya bekerja gitu. Anak di rumah sama ibunya gitu, tinggal sama ibunya. Terus sudah dibuat kesepakatan pada waktu itu sebenarnya untuk melaksanakan PJJ di sekolah, tapi nggak ada hasil tuh pemanggilan pertama. Lalu akhirnya kami mencari info mengenai ibunya. Kami menghubungi ayah papanya ini mau minta nomor ibunya, tapi papanya ini kayak menghambat mungkin ada sesuatu yang mungkin sama papanya ini biar kami pihak sekolah nggak komunikasi sama mamahnya. Tapi kami mendesak tuh karena ini anak harus segera ditangani gitu kan, segera ditangani, kalau enggak nanti jatuhnya pergaulan bebas. Karena saya dengar tongkrongannya itu yang paling kecil SMP hanya dia, kemudian yang lain itu sepanjang SMA dan kebanyakan nggak sekolah gitu kan, mengkhawatirkan gitu. Akhirnya setelah didesak sama saya berpikir 4 kali tapi nggak dikasih. Akhirnya saya bilang ke Bu Maria, koordinator, ini Bu Maria mendesak juga, barulah diberikan. Datanglah tuh mama, saya tanya ada apa Bu, kok saya susah banget ya minta nomor ibu ke papahnya. Adalah cerita gitu, oh gini gitu. Oh gitu, jadi gini Bu, anaknya pas kemarin sudah dipanggil tapi ayahnya nggak tahu nih harus gimana karena nggak deket sama anaknya. Jadi gimana gitu, akhirnya dipanggil ke kepala sekolah. Oh yaudah, kata kepala sekolah, gimana kalau selama PJJ ini si anak di sekolah bersama Bu Tiara. Oh iya, 2 bulan berjalan lancar, kemudian masuk kan. Masuknya itu juga secara dadakan tuh, hari Minggu baru dikabarin, sore banget kami baru dapat malam, baru di share jam 9:10 malam besoknya masuk. Anak datang sehari kan, 2 minggu sekali datang tuh sekali 2 kali. Nah kemarin pas hari dia masuk ke sekolah ketiga kalinya, karena sekolah kami sempat tutup gitu kan karena ada yang terkena COVID gitu. Nah terus dia nggak masuk lagi nih, katanya sih sakit udah seminggu, cuman belum ngabarin ibunya lagi gitu. Ada nggak perkembangan di rumah gitu. Jadi permasalahan anak ini karena orang tuanya tuh broken home ya Bu ya.
Lalu Bu, sesuai dengan RPL yang tadi Ibu sudah sebutkan tadi, yang sudah ditetapkan, maka jenis layanan apa sajakah yang sering diberikan kepada siswa biasanya Bu? Layanan biasanya informasi, kemudian layanan orientasi sama paling itu sih yang paling sering informasi dan info. Informasi Karena dan kan orientasi. kami jarang ketemu sama anak-anak, cuma ini itu aja sih. Itu kalau selama daring itu melaluinya media Zoom aja Bu, informasi Media dan Zoom, orientasi. WhatsApp, sama Google Classroom. Biasanya yang dijelaskan itu tentang terkait sekolah-sekolah ini aja ya Bu? Iya, materi-materi Kepada anak siswa baru? iya, siswa baru paling. Kalau untuk 89 saya nggak memegang. Lalu Bu, menurut Ibu, apakah pelayanan BK tetap bisa efektif walaupun tanpa ada jam masuk kelas? Menurut saya sih nggak efektif, Kurang ya Bu? kurang efektif. Soalnya kan BK itu kan kita harus melayani anak-anak gitu. Kalau kita nggak masuk kelas, bingung juga gitu manggilin anaknya. Kadang kan kita udah pakai pengeras suara manggil si ini, tapi ternyata si anak mungkin takut dari lagi pelajaran apa gitu, takut turun gitu meskipun dipanggil. Biasanya kalau efektif kalau menurut saya. Lalu Bu, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa diatasi oleh BK kemudian dialih tangankan kasus? Ada sih, tapi itu kelas 8 dikeluar karena ada permasalahan keluarga. Dia awalnya masalah ekonomi, kemudian dia memilih untuk berkeluarga karena ibunya meninggal, ayahnya sudah memiliki ibu baru, jadi anaknya nggak ada yang nafkahi. Akhirnya dia mikir untuk saya berkeluarga aja, dan dia terus sekolah. Lalu Bu, apakah ada jam mata khusus BK yang diberikan di dalam kelas? Jam mata khusus BK yang diberikan di dalam kelas? Belum ada sih. Belum ada. Biasanya Bu, materi apa saja yang dicantumkan dalam pembuatan RPL? Materinya? Iya. Materinya biasanya saya ada motivasi belajar, kemudian karena waktu itu musim COVID ya, tentang kayak gimana cara menjaga imunitas tubuh, ya kesehatan itu. Terus paling pengenalan tentang sekolah ini karena mereka baru. Lalu kemudian tentang apa sih, bahaya merokok atau nafsa, kemudian ada pergaulan bebas, kemudian ada tentang ibadah gitu kan, tentang beribadah, kemudian ada tentang bagaimana cara memanajemen waktu kan ketika di online itu kan mereka kan bangun semaunya ya gitu. Jadi kita sempat bikin manajemen waktu. Lalu Bu, pengumpulan data apa saja yang telah dilakukan untuk kepentingan layanan BK? Kita hanya baru biodata, BCM, sosiometri, kemudian untuk psikologi buat inklusi, psikologi, kemudian instrumen psikologi, kemudian ada itu pembuatan pohon karir. Jadi kita pernah satu anaknya buat nempel-nempel. Baru itu aja sih untuk kayak kelompok. Tapi untuk daring saat ini Bu, itu seperti apa? Rasakan kalau misalnya offline kan biasanya buat pohon karir gitu ya. Kalau pas daring biasanya apa yang dilakukan anak-anak? Jadi kan kalau daring itu kita dibagi dua. Nah paling yang pertama itu saya ke atas
untuk menyapa berdoa bersama namanya beribadah hari ini gitu. Karena kan setelah itu ngaji kan, jadi Iya. seharusnya kan kalau di online itu jadwal kita kan 45 menit, ini cuma dikasih 15 menit cuma kayak nanya kabar biasa. Nah, kalau untuk yang di rumah biasanya masih video gitu buat mereka tonton aja gitu. Atau mungkin bikin ringkasan atau mungkin buat sholat gitu kayak gitu. Iya, iya. Lalu Bu, hambatan apa sajakah yang dialami dalam pembuatan RPL, Bu? Hambatannya mungkin karena kita belum terbiasa dengan RPL satu lembar ya. Iya. Karena kan kita mengenai BK kan banyak yang harus diikuti. Kalau misalnya menggunakan RPL satu lembar kayaknya menurut saya kurang efektif gitu kan, karena banyak yang harus kita langkah-langkahnya kan banyak ya. Iya. Kalau yang kita ketahui kan langkah-langkah BK tuh banyak, terus sekarang cuma sedikit kayaknya karena belum terbiasa. Iya. Jadi hambatan paling masih searching sana sini nyari yang nggak biasa sama yang langsung. Masih belum terbiasa ya Bu sama yang ini ya. Lalu apakah Ibu pernah mengunjungi rumah siswa untuk mendapatkan keterangan lebih dari orang tua atau keluarga mengenai masalah siswa dan untuk mengatasi permasalahan siswa? Kunjungan rumah Bu. Pernah visit ya? Iya. Pernah waktu itu, tapi bukan kelas 7. Kelas 8. Saya karena Bu Maria rumah jauh, terus Bu Dewi juga mau merangkap sebagai pendaftaran, jadi saya waktu itu visit ke kelas 8. Kelas 8. Kelas 8, yang itu saya bilang yang berkeluarga. Yang berkeluarga. Nah, itu kan jadi kan prosesnya kan harus ada tanda tangan orang tua ayah. Jadi berkali-kali 3 kali visit ke sana, ayahnya sepertinya udah nggak mau urusin anaknya, kayak menyerah gitu. Udah Bu, bukan tanggung jawab saya lagi, dia udah punya suami, jadi tanggung jawab saya. Nah itu gimana caranya kami kesana 3 kali membujuk gitu kan, bilang kalau bapak awalnya anak bapak datang ke sini kan yang mendaftarkan bapak, jadi kalau misalnya anak bapak tidak bisa melanjutkan, yang bapak mohon untuk tanda tangan pernyataan gitu. Panjang banget prosesnya sampai hampir sebulan, berkali-kali di WA kakaknya juga kan nggak dibalas-balas gitu aja sih. Itu aja satu orang itu berarti pernah ya Bu ya melakukan kunjungan. Lalu Bu, dari masalah saat ini ya Bu, masalah-masalah yang terjadi saat proses daring kan pasti ada aja tuh ya Bu ya. Misalnya kayak yang tadi Bu bilang anak telat masuk kelas gitu atau gimana, itu cara mengatasi ibunya sendiri gimana ya Bu? Kalau daring ya? Iya, jadi gini, kalau di sekolah ini karena lagi COVID gini, jadi kita memaklumi. Harusnya kan biasanya jam 7, setengah 7 atau jam 7 kurang udah masuk. Tapi ini meskipun jam 8, setengah 8 masih dilayani gitu. Karena memang dari pemerintah tidak boleh ada pemaksaan. Jadi misalnya dia telat, saya baru datang jam 8 gitu. Soalnya misalnya saya beli seragam dulu, atau mungkin dia nggak punya seragam, kali kita bilang kenapa nggak pakai seragamnya, udah punya uang, oh ya gitu. Karena pemerintah sekarang tidak memaksakan si anak untuk harus menggunakan seragam, karena kan mungkin ekonomi Indonesia sedang di bawah gitu, jadi kan buat makan aja susah. Bukan cuma mengingatkan doang, nanti kalau punya uang tolong dibeli seragamnya, kayak gitu aja sih. Kecuali kalau misalnya pakai gelang atau buku panjang, potong rambut gitu kayak tadi pagi potong, tapi untuk kayak seragam sepatu ini karena terlambat juga dimaklumi. Mungkin Bu cukup pertanyaan yang saya tanyakan ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sekali lagi sudah bersedia untuk diwawancarai Bu sama saya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.